Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gensi Podcast. Kali ini bersama saya Erni Kurniawati dan our special guest, seorang Ketua Himpunan Pendidikan Sejarah, kemudian penerima beasiswa Bank Indonesia, kemudian juga alumni kampus mengajar batch 2, dan beliau juga merupakan seorang guru gitu ya. Welcome Ina Sintania. Iya, Apa terima kabar? kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa teh? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Nah, benar nggak teh yang saya sebutin tadi? Bisa dikatakan betul, tapi kalau dikatakan guru terlalu berat ya. Berbagi ilmu aja gitu loh. Oh iya, siap. Nah, teh ini setahu saya adalah alumni dari MA Nurul Huda Kawali. Iya. Kawali. Iya. Nah, kalau sekarang tinggalnya di mana teh? Kebetulan semenjak kuliah itu pindah gitu ke Cikoneng. Awalnya kan di Kawali, semenjak kuliah 2 tahun terakhir lah kurang lebih itu pindah ke Cikoneng. Jadi sekarang rumahnya di Cikoneng. Berarti kalau ke kampus itu dugdag gitu ya? Iya, PP. Ya, nggak ngekos gitu ya? Enggak. Oke. Nah, gimana sih perasaan Teh Ine saat diundang nih sama tim dari BMFIP itu buat jadi tamu di podcast? Awalnya kaget, kalau nggak salah Teh Diva ya yang nge-WA gitu, sibuk nggak? Terus ditanya kenapa, terus tiba-tiba nelpon. Yang ngobrolnya itu Ade, dibilang gimana ini cina ada program podcast gitu ya dari BEM. Siapa tahu waktunya luang gitu, ya senang-senang aja gitu bisa diajak gabung buat di podcastnya. Tetapi sedikit grogi juga gitu ya karena pertama kali ini bisa masuk podcast. Biasanya saya cuma nonton gitu podcast di YouTube. Sekarang saya di sini. Ya, ini juga saya juga pertama kali gitu ya. Oh, Jadi gitu? buat teman-teman semua kalau misalnya nontonnya agak kelihatan gugup atau gimana ya, tolong maklum aja ya. Oke, Teh Ine akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja? Dibilang kesibukan sih nggak sibuk ya, lebih ke rutinitas aja. Paling pagi-pagi bangun ngantar sekolah adik-adik, terus saya juga pergi ke sekolah, kebetulan di Cijengjing. Abis itu paling ke kampus ngurus himpunan, pulang. Kalau misalkan hari Rabu kan jadwal PTM, paling kuliah 1 hari full gitu. Berarti kuliah sisanya tuh online? Iya online, jadi kuliah PTM-nya Rabu, online-nya Sabtu atau Jumat. Kalau misalnya ngajar itu udah berapa lama teh? Kalau untuk ngajar sendiri baru setahun. Awalnya mah cuma di MA, tapi kebetulan semester kemarin di SMP-nya butuh guru. Mungkin nggak ini ya, nggak linier gitu. Saya basicnya sejarah, pendidikan sejarah, tapi di SMP disuruh ngajar SBK gitu. Tapi kan namanya mahasiswa ya, pasti orang-orang taunya kalau cek Sunda mah kudu sagala bisa gitu. Serba bisa gitu. Iya. Jadi ya udahlah disanggupi aja dulu gitu. Toh juga dari situ nanti kita punya ilmu baru yang memang di kampus kita nggak pelajari gitu. Jadi sebelum ngajar anak-anak saya juga belajar dulu malamnya gitu. Tapi sekarang udah berjalan berarti ya? Udah bisa 1 semester beradaptasi. ya. Masya Allah. Nah, kalau sekarang berarti kuliah, kerja, terus organisasi ikut apa aja teh selain di himpunan? Paling di himpunan, kalau yang di luarnya paling Genbi doang yang beasiswa itu. Oh, karena beasiswa itu ada organisasinya juga Oh iya ada. Jadi mahasiswa penerima beasiswa khususnya BI itu ada wadahnya gitu, yaitu Genbi, Generasi Baru Indonesia. Jadi di mana kita itu bisa mengembangkan minat bakat kita di situ. Dan Teh Ine ini juga sekarang adalah penerima beasiswa Bank Indonesia yang kedua kalinya ya. Alhamdulillah. Berturut-turut di 2 tahun. Masya Allah. Keren banget. Nah, Teh Ine dengan segala rutinitas itu pernah ngerasa kesulitan nggak buat bagi waktunya gitu? Kalau ngerasa kesulitan sih pernah ya, kayak misalkan bentrok nih, yang paling bikin pusing itu ketika Pernah ada bentrok? sering jadwal yang bentrok, di mana dua-duanya kewajiban. Contohnya misalkan jadwal ngajar, ada juga program kerja atau program kegiatan di himpunan, atau misalkan di lingkungan fakultas. Tapi di satu sisi saya harus datang, di satu sisi lain kewajiban saya untuk mengajar gitu ya. Kadang
suka diwakilkan dulu gini. Kalau misalkan dari pihak BEM juga kadang undang gitu, tapi saya nggak bisa hadir, diwakilkan dulu gitu. Kalau saya sempat saya hadir. Gitu aja sih, pintar-pintar bagi-baginya gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak akan maju dua-duanya gitu. Nah, terus ada tips dan triknya nggak dalam manage waktu itu? Kita kan sama-sama 24 jam nih punya waktu. Gimana kalau Teh Ine sendiri? Mungkin semua orang kayak ngerasa 24 jam itu kurang ya. Gak tahu, kadang ini mah menurut saya 24 jam itu kurang karena banyak hal yang harus kita kerjakan tapi waktunya nggak cukup gitu. Waktunya udah harus kita istirahat. Bahkan waktu istirahat kita tuh dipakai buat tetap mengerjakan sesuatu gitu. Nah, gimana caranya buat membagi-bagi waktu? Kayak harus semua tuh tersusun sesuai dengan jadwal. Misalkan hari Senin, Selasa, saya udah tekankan di anak-anak himpunan, kalau mau ngadain kegiatan, kalau mau dihadiri sama saya, jangan di hari Senin Selasa. Kalaupun mau di hari Senin Selasa itu dari asar ke sana. Karena kalau dari pagi sampai jam 2-an saya nggak bisa gitu. Jadi gitu sih. Misalkan ketika saya ada jadwal, antara saya yang harus menyesuaikan atau teman-teman yang menyesuaikan gitu sama jadwal saya. Teh Ine ini termasuk orang yang ditulis nggak, misalnya hari ini tuh ngapain aja gitu. Kan ada orang yang suka ditulis rinci banget gitu. Ada juga yang udah nanti pokoknya kita Fleksibel aja gitu. Iya, fleksibel. Nah, kalau Teh Ine gimana? Kalau ditulis sih enggak, dibilang fleksibel juga enggak, karena udah tahu patokannya hari ini jadwalnya apa aja gitu. Karena kalau nggak ditentuin kayak gitu, emang bener kita tuh nggak bisa nge-manage waktu. Apalagi misalkan kalau ada orang yang ngajak kegiatan apa gitu, atau misalkan ada bahkan mau main sekalipun itu harus ngelihat tanggal gitu. Udah ada kegiatan belum tanggal segini, takutnya udah bikin janji sama orang, saya nerima janji yang baru gitu. Takutnya kalau nolak kan nggak enak gitu. Sih paling penuh di kalender sama jadwal apa-apa gitu. Nah, terus tadi kan udah dibilang dikomunikasikan ya intinya. Misalnya di organisasi kalau mau undang Teh Ine harus hari ini jam segini. Tapi pernah nggak kegiatan di organisasi gitu menghambat ke kegiatan perkuliahan? Karena bagaimanapun kan kita tetap kewajiban nomor 1 kan kuliah gitu ya sebagai mahasiswa. Sejauh ini sih kalau yang lebih menghambat itu ketika PTM ya. Kalau misalkan lagi online, kita mau dimanapun sambil kuliah online mah bisa gitu. Kalau yang PTM sejauh ini nggak ada gitu. Alhamdulillah kan PTM-nya Rabu, dan di hari Rabu itu jarang ada kegiatan gitu. Jadi ya paling di Jumat Sabtu itu banyak banget kegiatan, untungnya online gitu. Mungkin karena tadi udah dikomunikasikan juga kali ya, jadinya nggak ada gitu atau sedikit yang menghambat ke kegiatan kuliah. Nah, sebagai seorang ketua himpunan nih, ya gimana? Seorang pemimpin itu kan yang saya tahu Teh Ine ini disegani gitu, walaupun perempuan tapi kelihatan banget deket sama anggotanya, tapi tetap disegani gitu, deket, tapi tetap dihormati. Nah, gimana itu caranya? Gimana ya? Jadi ya prinsip saya ketika misalkan saya memimpin suatu organisasi, saya jangan jauh sama anggota-anggota saya. Pun saya jangan terlalu dekat, dalam artian dekat itu kayak hal pribadi kita semuanya diceritakan gitu. Karena kalau kayak gitu nanti nggak ada batasan, dalam artian batasan di sini tuh bukan batasan karena saya ketua mereka anggota gitu. Tapi kayak harus ada privasi masing-masing aja. Tapi untuk kedekatan juga harus dijalin gitu. Karena apa ya namanya? Kalau misalkan kita nggak dekat sama anggota-anggota kita, chemistry-nya nanti kurang dapet gitu. Iya benar. Punya keuntungan khusus nggak gitu sebagai ketua, sebagai organisatoris lah dalam kaitannya sama beasiswa? Jujur sih ya, pasti orang-orang di luar kayak mikirnya wajar aja dia dapat 2 kali karena misalkan dia ketua himpunan, punya channel sana sini gitu ya. Padahal sih menurut saya ini mah dari sudut pandang saya, nggak ada sama sekali keterkaitannya antara saya ketua himpunan mendapat beasiswa 2 kali. Karena kan untuk seleksi beasiswanya sendiri semuanya dari prodi ya, semuanya dari prodi ke fakultas, baru wawancara. Di mana wawancara ini kan itu balik lagi ke individunya. Kalau nggak bisa mah ya udah gitu loh. Karena semua orang itu punya kesempatan yang sama buat dapat beasiswa, buat dapat informasi-informasi yang memang penting gitu dari prodi atau fakultas gitu. Jadi saya mah bukan orang yang punya informasi apapun dipendam sendiri gitu. Tapi ya udah, kalau mau bersaing ya bersaing secara sehat gitu. Ya gitu sih. Banyak pasti yang mikirnya kayak
pasti gitu dapat. Padahal dari mulai pemberkasan, pertama itu sosialisasi saya ikuti sendiri, pemberkasan cari tanda tangan ini itu sendiri, lalu masuk ke apa namanya lolos seleksi administrasi, wawancara ya sendiri. Emang ada gitu, misalkan dosen atau siapapun yang ngebantu saya buat lolos wawancara, kan enggak, itu balik lagi ke diri sendiri gitu. Dan Teh Ine pun juga ikut prosedur yang ada gitu ya, mengikuti tahap-tahap itu. Nah, terus gimana pengalamannya nih ceritanya sampai bisa 2 kali berturut-turut? Oh iya, sebenarnya kayak kalau dijelasin itu kayak panjang banget ya Teh. Kayak pasti teman-teman di luar sana yang mau kuliah pasti yang banyak yang terkendala mikir gimana biaya dan lain sebagainya gitu. Sama gitu, saya dulu saya bukan dari golongan keluarga yang berada gitu, biasa-biasa aja lah gitu. Nah tapi di sini saya punya tekad dan niat yang memang benar-benar serius, pengen mengangkat harkat derajat orang tua gitu. Saya pengen kuliah gitu ya, ujung-ujungnya kuliah selain untuk mencari ilmu juga untuk mencari pekerjaan yang lebih layak gitu kan ya. Nah tapi kendalanya itu sama ekonomi, ketika mungkin ya orang tua saya bisa gitu untuk membiayai, tapi saya sebagai anak kayak merasa membebankan gitu loh. Nah untuk semester pertama itu uang pribadi dari orang tua, semester kedua kan itu awal pandemi ya, bingung, udah curhat ke ketua prodi juga mau cuti gitu karena gak ada biaya sama sekali, dikasih motivasi dan lain sebagainya, dikasih waktu seminggu menuju UAS gitu. Ternyata ya ada rezekinya, namanya orang tua pasti ngusahain buat anaknya gitu. Dapat nih sekitar 2.500.000 Teh. Ini mah cerita dulu ya. Nah dari situ kayak mikir, kalau saya bapak tuh bilang gini, kalau kamu mau kuliah lagi semester depan berarti bapak harus nyari lagi uang yang lebih ekstra gitu. Saya bingung, dikasih uang 2.500.000 buat bayar, tapi untuk semester depan saya nggak ada gitu. Di situ nekat saya pernah jualan tas sampai saya kan kuliahnya hari Senin, Selasa, Rabu. Nah Rabu jam 12 beres, sorenya itu saya cari barang ke supplier ke Raja Polah naik motor sendiri sampai maghrib. Besoknya Kamisnya saya jual online kan susah ya, maksudnya dalam pandemi itu nggak banyak yang beli. Jadi saya konsepnya door to door, pintu ke pintu. Pasti semua teman-teman nggak ada yang pernah ngebayangin gimana seorang ini Sintania bawa kresek gede, pintu ke pintu ngejualin tas gitu. Nah itu sih pengalamannya, itu selama 8 bulan kurang lebih. Alhamdulillah bisa nutup kuliah 1 semester dari jualan gitu. Nah abis itu ada beasiswa, daftar, dapet. Jadi kayak leha-leha gitu, jualannya nggak maju gitu, jualannya berhenti. Padahal ya lumayan gitu ya untuk jajan mah gitu. Nah dapet 1 tahun kan ya BI. Belum 1 tahun, baru 6 bulan. Terus ada pembukaan kampus mengajar 2, ikut, lolos lagi, dapat lagi kan dari kampus mengajar 2, alhamdulillah. Terus kampus mengajar 2 udah beres, BI udah beres, daftar lagi BI dan keterima lagi, alhamdulillah. Dan kadang orang tuh liatnya saat kita udah di atas aja gitu ya, wah gampang banget dapat ini dapat itu gitu. Padahal di balik itu orang nggak tahu susahnya ke kita tuh kayak gimana, usahanya kayak gimana gitu. Bahkan teman saya pernah ada yang komen gini, enak banget ya jadi kamu kayak semua keinginannya itu dipermudah sama Allah. Ya alhamdulillah gitu, di alhamdulillahin aja. Cuman di balik itu dia nggak tahu perjuangan saya pengen kuliah kayak gimana. Masa kalau saya lagi di masa-masa sulit saya harus update gitu kesusahan saya, kan nggak gitu. Jadi yang saya update ya yang seneng-senengnya aja biar bisa memotivasi orang. Dan alhamdulillah sejauh ini banyak adik-adik tingkat yang memang tadinya tidak ada motivasi buat kuliah, terkendala biaya, dan melihat saya ya dia berusaha, dan tahun sekarang kan banyak yang keep ya. Gitu, alhamdulillah. Untuk tahun pendaftaran 2019 kayaknya nggak ada KIP deh, ada mungkin tapi tidak, masih bidik misi deh. Iya, masih belum merata kayaknya. Terus hal apa aja sih yang perlu disiapkan gitu buat teman-teman mungkin adik-adik tingkat kita yang mau ikut juga beasiswa? Lebih ke dipersiapkan, pertama berkas-berkas sih, pokoknya apapun berkas yang dibutuhkan di beasiswa tersebut dilengkapi selengkap-lengkapnya. Kan kita juga selain ikhtiar harus ada doanya gitu ya. Nah jangan berhenti berdoa, setiap orang itu harus minta doanya gitu. Bahkan kalau misalkan saya
PMB nih ke suatu sekolah gitu ya. Saya nggak lupa selalu minta doain ya tahun depan supaya lolos lagi gitu, karena semakin banyak semakin banyak orang yang mendoakan kita, mudah-mudahan doanya itu semakin cepat terkabul gitu loh. Itu sih prinsip saya. Oke, itu ide bagus juga ya buat saya. Jadi sambil menyelam minum air gitu, kita PMB sambil minta doa juga. Berarti usaha berkas-berkas ya. Iya. Terus mungkin mental juga harus sih, mental kalau diwawancara ya. Oh iya, benar-benar. Soalnya aku juga pernah ikutan beasiswa gitu, cuman yang di terakhir banget di tes wawancaranya yang gak lolos gitu. Mungkin itu benar kata Teh Ine, mental juga harus disiapkan gitu ya. Dan juga di beasiswa kedua ini wawancaranya lebih ekstrim gitu loh. Kirain kayak ya setidaknya kita udah punya gambaran tahun kemarin gimana wawancara, ternyata di yang kedua ini lebih pertanyaannya lebih ya gitulah. Nah, itu tadi mungkin Teh sesi tanya-tanya dari saya. Sekarang ada juga nih yang mau nanya dari teman-teman yang ada di Instagram. Kita masuk ke sesi Q&A ya. Nih, kita lihat dulu pertanyaannya seperti apa dan dari siapa aja yang udah masuk. Yang pertama Teh, ada dari @hadi2rsh. Kiat sukses menjadi kahim perempuan. Kayak gimana? Sebetulnya belum bisa dikatakan sukses ya, saya juga belum beres gitu, nggak tahu Masih sukses berjalan atau enggaknya, iya masih berjalan. Tapi sejauh ini mungkin untuk hambatan dan kendala pasti ada aja gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menghandle hambatan-hambatan tersebut, karena suatu kepemimpinan itu mau cewek atau cowok itu pasti ada aja hambatannya, mau itu dari internal atau eksternal gitu ya. Pasti teman-teman semua di sini tahu gitu apa saja hambatan-hambatan di organisasi. Ya meskipun tidak menjadi ketua, tapi sebagai anggota pun harusnya merasakan hambatan-hambatan apa saja gitu kalau di organisasi. Mungkin kan Teh ini maksud si pertanyaan itu dalam istilah bahasa Sunda ada kata-kata kalau perempuan tuh pondok lengkah lah istilahnya gitu. Iya. Nah, gimana itu? Sebetulnya kalau memang dari peribahasa Sunda itu katanya awewe mah pondok lengkah beda jeung pameget gitunya, panjang lengkah gitu. Memang sih ada banyak sekali yang memang tidak bisa kita lakukan sebagai wanita ya, kodratnya wanita gitu. Tetapi kan di sini saya wakilnya laki-laki nih. Terus anggota saya juga banyaknya laki-laki. Jadi memang kalau program kerja atau program kegiatan yang mana memang bukan mengharuskan sih, lebih ke banyaknya perannya laki-laki, ya udah saya kerahkan anak-anak anggota saya yang laki-laki gitu. Kalau misalkan program kerja atau program kegiatannya itu cewek cowok bisa, ya udah kita gas. Contohnya di himpunan saya sendiri tuh ada program kegiatan namanya History Sport, di mana History Sport ini program bulanan. Jadi setiap bulannya itu selalu mengadain olahraga dan olahraganya variatif gitu, nggak futsal aja, nggak badminton aja. Jadi sebulan sekali itu diselang-seling. Sebulan 2 kali. Nah kalau misalkan bagian futsal, saya kan nggak main ya, saya cewek gitu. Jadi paling saya cuma lihat atau berkabar dengan anak-anak PJ-nya kan cowok gitu. Nah paling itu kalau misalkan lagi olahraganya badminton ya saya juga ikut gitu, karena badminton mah cewek cowok bisa. Sebetulnya futsal cewek juga bisa tapi jarang gitu. Gitu sih. Jadi intinya berbagi tugas aja. Karena kan di sini saya perempuan. Ya meskipun sekarang mau perempuan atau laki-laki sama aja gitu ya. Sama rata gitu, nggak ada pembeda. Tapi kan secara kodrat memang ada hal-hal yang memang tidak bisa saya ikuti. Tapi gimana caranya saya supaya menghandle ketidakbisaan saya dalam hal itu? Ya saya meminta bantuan ke anggota dan ke BPH yang laki-laki gitu. Jadi saling membantu aja lah gitu. Aku juga pernah lihat di snapnya Teh ini nih, katanya Teh ini tukang pukulnya banyak. Tukang pukulnya banyak. Karena anggotanya banyak kan cowok ya. Cewek cowok sama aja sih, balance gitu ya banyaknya. Tapi untuk kepengurusan saya cowoknya dirasa paling banyak daripada sebelum-sebelumnya. Karena kalau sebelum-sebelumnya kebanyakan cewek gitu. Next pertanyaan, ini dari siapa ya? Dari Wanda Afifah. Pernah mager nggak Teh Ine? Pernah mager nggak? Pernah gitu. Saya juga manusiawi lah. Siapa sih orang yang nggak pernah mager gitu? Pernah mager. Tapi
gimana kita menyikapinya sih, lebih kayak gitu. Ada orang yang memang mager, ya udah mager, nggak mau ngerjain apa-apa gitu. Kalau misalkan kita mager nih ngerjain sesuatu, kita tuh harus berpikir kalau kita mager nanti tuh ada efeknya gitu. Misalkan nih kita mager ngerjain tugas, efeknya apa? Tugas makin numpuk, makin malas kesananya, udahlah gitu ya. Nah jadi kayak harus ada pengingat diri sih, terutama ya kalau diingatin sama orang lain kan orang lain juga suka lupa gitu. Terutama kita harus punya pengingat diri, lebih ke situ. Berarti harus sadar ya. Sadar diri aja gitu. Karena kita butuh, jangan mager gitu. Kalau kamu nggak butuh ya udah terserah mau mager gitu. Oke, next question ada dari @ihsan Saifullah. Bagi tips and triknya dong Tum supaya bisa jadi mahasiswa produktif. Jadi mahasiswa produktif. Sebenarnya gini ya, yang dikatakan produktif itu gimana sih? Saya bingung ya, produktif. Tapi saya lebih enak menyebutnya itu banyak kegiatan aja lah udah gitu. Kalau produktif kesannya gimana gitu ya. Lebih banyak kegiatan aja lah, mengisi waktu-waktu luang gitu. Gimana caranya buat produktif? Mungkin sedikit tips ya. Biasanya orang-orang yang memang ingin benar-benar produktif, hal paling simpel itu bangun pagi. Bangun pagi, karena ada istilah jangan sampai rezeki kita dipatok sama ayam gitu ya. Kan sekarang banyak nih, apalagi lagi pandemi, mahasiswa mentang-mentang gak harus ke kampus, bangun siang, begitu buka mata, buka laptop langsung gitu, Zoom gitu ya, belum ke air, belum apa, sholat aja kadang lupa gitu mungkin ya gitu. Nah salah satu cara buat produktif yaitu kita bangun pagi. Sebagai umat Islam ya ibadah dulu, apa dulu gitu. Nah habis itu harus punya jadwal yang terstruktur gitu. Jangan hidup itu seenaknya, santuy we ngalir gitu. Karena orang yang santuy dan ngalir itu lebih cenderung nggak punya tujuan gitu ya. Orang-orang yang ambisius itu pasti punya target dan punya jadwal atau punya capaian-capaian tertentu gitu. Biasanya seperti itu. Nah terus yang tips selanjutnya, prioritaskan hal-hal yang memang kamu sukai gitu. Biasanya ketika kita tidak menyukai suatu hal, untuk mengerjakannya kita malas. Tapi kalau kita bergerak atau mengerjakan sesuatu yang memang passion kita gitu, nah kita akan dengan enjoy gitu ngerjainnya, nggak ada tekanan atau paksaan. Terus yang selanjutnya, menghindari yang namanya mengeluh. Kalau pengen produktif itu sebenarnya gini ya, mengeluh itu wajar, manusiawi, tapi jangan sampai dibalik setelah mengeluh itu menyerah. Mengeluh nggak apa-apa gitu, sekali dua kali wajar lah manusia, tapi jangan sampai menyerah gitu. Itu sih mungkin sedikit tips, bukan tips ya, lebih ke nggak tahu apa Cara teh ini gitu ya. ya itu mah cara saya lah gitu. Jadi kalau misalnya ini silahkan diikuti gitu ya. Terutama itu tadi bangun pagi. Nah Teh Ina kan kadang ada beberapa orang gitu, sebagian orang yang prinsip hidupnya tuh ngalir aja, ikuti arus, ngapain sih sibuk-sibuk gitu, nggak sibuk-sibuk amat. Toh kita juga hidup gitu ya, gini juga. Nah gimana Teh tanggapannya terhadap orang seperti itu? Mungkin saya gambarkan gitu ya ke pengalaman-pengalaman yang saya temui semenjak kuliah gitu. Ada nih orang-orang yang memang tadi dikatakan sama Teh Erni, orang-orang yang santuy, ngalir. Ada orang-orang yang memang benar-benar apa-apa target gitu, ditarget, apa-apa harus selesai. Dan bisa saya tarik kesimpulan, mungkin ya ini dari sudut pandang saya, orang-orang yang santuy itu mereka memang full di apa-apa dikasih orang tua gitu loh. Berbeda dengan orang-orang beda-beda dengan orang-orang yang ambisius, segala sesuatu harus diselesaikan dengan baik, semuanya harus tertarget. Itu biasanya anak-anak yang memang benar-benar pengen kuliah gitu, niat sungguh-sungguh pengen kuliah, baik itu karena biasanya dorongan dari diri sendiri ya. Kalau misalkan dari dorongan dari orang lain gitu, supaya cuman sekedar kuliah we gitu, yang orang-orang kayak gitu teh kayak nggak bersungguh-sungguh gitu. Beda dengan orang-orang yang bener-bener sungguh-sungguh, tapi biasanya orang-orang yang sungguh-sungguh itu terkendala sama ekonomi, iya nggak sih? Biasanya kayak gitu. Tapi itu yang baru saya temui ya selama 2 tahun, nggak tahu kalau 3 tahun 4 tahun ke depan. Barangkali ada anak yang memang di segala kebutuhannya dikasih orang tua, tapi dia sungguh-sungguh pengen kuliah. Siapa tahu ada, tapi saya belum menemukan gitu.
Iya, kembali lagi keadaan itu yang akan membentuk pribadi kita gitu ya. Dan lagi ketika kita udah berhasil mencapai target-target itu, ada kepuasan tersendiri ya Betul di banget. diri kita gitu. Nah, terus teh plan kedepannya nih setelah lulus kuliah, ini semester berapa sekarang? Semester 6 ya. Nah, berarti tingkat bentar 3. lagi nih. 2 semester lagi nih. 2 semester Bismillah. lagi. Semoga nggak nambah semester ya. Ih, jangan. Nah, gimana teh rencana setelah lulus? Rencana setelah lulus ya paling kerja. Kalau kerja ya dari sekarang juga udah ya mulai gitu. Tapi ingin mencari pengalaman yang baru. Kalau misalkan sekarang di sekolah ini nih, siapa tahu setelah lulus ada lowongan misalkan jadi kalau dari sejarah kan nanti bisa jadi jurnalistik atau jadi tour guide gitu ya, siapa tahu Nggak gitu. harus jadi guru gitu. Nggak harus jadi guru sih sebenarnya gitu. Nah, setelah lulus, sebelum mungkin nanti ke jenjang lebih serius sama pasangan mungkin ya, pengen mencari dulu pengalaman-pengalaman yang memang belum saya temukan gitu. Karena setidaknya kalau kita udah berkomitmen sama orang lain untuk melakukan hal yang memang kita ingin lakukan itu kan sedikit rumit ya, dalam artian segala sesuatu harus minta izin dan lain sebagainya. Kalau mumpung masih masih leluasa gitu, bisa melakukan hal yang saya ingin lakukan dan belum saya lakukan, ya bebas gitu kalau masih belum terikat mah gitu. Jadi kalau paradigma orang-orang di kampung mungkin ya termasuk kampung lah ya, masih kampung, belum terlalu kota gitu. Kayak orang tua tuh ngapain sih umur 22 ya. BTW saya 22 udah tua gitu. Ngapain? Sama ya. Ngapain gitu sekolah tinggi-tinggi, terus cewek gitu. Terus saya berhubungan anak kedua gitu. Orang tetehnya juga nikah gitu. Ngapain nunggu-nunggu lama? Misalkan kalau udah ada calonnya udah ada dan lain sebagainya. Ya tapi kan bukan kepuasan ya, cita-cita. Ada mungkin beberapa cita-cita yang belum terrealisasi gitu. Saya nunggu cita-cita tersebut udah terrealisasi baru memikirkan itu gitu. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan itu ya sebelum sama setelah menikah itu. Iya, misalkan saya mau nih, tapi pasangannya tidak mengizinkan dan lain sebagainya. Otomatis itu kan bisa bukan menghambat sih ya, lebih ke membatasi gitu. Jadi saya tidak bisa berekspresi semau saya gitu. Oke, terakhir deh teh, dengan segala kesibukan ini gitu, udah ada calon? Udah ada calon. Alhamdulillah ada. Mau bilang apa dong? Pasti ini nonton nih. Nggak usah, nggak apa-apa. Waduh, nanti aja ya di pribadi. Oke deh. Teh Inu, makasih udah menyempatkan hadir ke Gensi Podcast. Terima kasih juga udah diundang. Ya, semoga kehormatan Teh Inu bisa hadir. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa didapatkan hikmahnya oleh teman-teman yang nonton. Oke deh. Teman-teman selamat berbuka ya. Karena ini kita syutingnya sore menuju adzan maghrib. Sekarang kita sebutin tagline teh Gensi Podcast. Siap. Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi gitu ya. Siap? Generasi santuy Memberi edukasi. Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah. Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi.